warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Risma Waluki, adalah TGP Angkatan 9 Kabupaten Balangan dari SMPN 4 Awayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan Kepala SMPN 4 Awayang, Bapak Saiful Bahri SPD, tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oke, Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Bapak berikan hari ini. Jadi ada beberapa hal nih yang ingin saya bincangkan hari ini tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kita langsung saja Pak ya ke pertanyaan pertama nih. Ya, Bapak ini kan sudah lama nih menjadi kepala sekolah ya. Dan dalam perjalanan panjang itu pastinya banyak hal-hal yang Bapak temui. Ada kasus-kasus yang mungkin menyenangkan dan juga ada yang menguras energi. Nah, untuk kasus ini kan kita tahu ada yang namanya dilema etika dan ada yang namanya bujukan moral. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus ini? Yang mana nih yang bujukan moral, yang mana yang dilema etika? Ya, terima kasih dulu ini sebagai nanti akhir ya. Yang pertama-tama, kalau mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral, tentunya kita akan memilah mana saja yang masuk dalam dilema etika dan juga bujukan moral. Dia nanti kita melihat situasi dari Indonesia ini masuk yang mana. Jadi dipilih dulu, lalu identifikasi Bapak ya. Nah Pak, untuk yang dalam mengambilkan keputusan Pak, untuk kasus-kasus yang sama-sama benar bagi saya, sama-sama penting nih, bagaimana caranya Bapak mengambil keputusan Pak? Mungkin prosedur-prosedur yang Bapak jalani. Langkah-langkahnya langkah-langkahnya karena kita satu itu merupakan sebuah nilai atau sebuah institusi untuk sekolah tentu saja kita harus mengambil kolaborasi soliditas karena kita sendiri bekerja dan sifatnya sebuah pendidikan kolektif yang ada bersamaan. Artinya betul sekolah bukan selalu pada pusat, tapi kita mau diskusi yang penting kolaborasi ya, dan komunikasi ya, komunikasi yang biasa. Oh. Nah, nih pas ini nih, menurut Bapak nih, mau apa saja yang efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus berat seperti ini, Pak? Untuk mengambil kasus-kasus atau masalah itu tidak bisa kita sangka-sangka gitu, sudah diprediksi Pak ya? Sudah diprediksi kapan saja yang kata-kata bersama mungkin ya. Yang pertama kita akan mengidentifikasi lagi, kemudian mengumpulkan informasi, baru menganalisis. Ada 3 tahap secara penyelidikan, ada 3 tahap. Identifikasi, kemudian mengumpulkan informasi atau data di situ, kemudian menganalisis. Kemudian setelah menganalisis barangkali kita sudah ada titik terang yang mana yang perlu diprioritaskan dan bagaimana pengambil keputusan melibatkan semua stakeholder. Banyak sekali ya Pak prosesnya, dari identifikasi, pengumpulan fakta, sampai analisis. Nah kalau selama ini nih menurut Bapak, tantangannya nih di mana Bapak untuk kasus dilema etika ini? Tantangan mengenai dilema etika ya, kasus dilema etika ini namanya saja dilema. Dilema berarti suatu keputusan yang agak sulit diambil. Nah tentu saja misalkan sama-sama benar ya Pak ya, di satu sisi dia benar, di sisi lain dia benar, yang lain juga benar, jadi itu benar. Maka kita akan melihat tingkat kebenaran atau jangkauannya sejauh mana itu. Misalkan si A ini mempunyai merasa benar, kemudian
si B tidak bisa sesuatu ini cuma sebenar. Nah, kedua kalau sesuatu itu kita akan analisis lagi. Ini kalau dilakukan sejauh mana bermanfaatannya, kemudian jangka waktunya apakah jangka panjang. Begitu juga yang satunya. Nah, nanti setelah hasilnya ini kita analisis lalu kita akan bawa ke forum yang biasanya rapat forum dewan guru atau komunitas belajar. Nah di situ nanti kita akan berdiskusi. Walaupun kepala sekolah mempunyai suatu apa ya amunisi pamungkas gitu ya, tetapi urusan akhir apa gitu. Lihat tingkat Kebenarannya, ya. kebermanfaatannya. Kebermanfaatannya, kemudian jangka waktunya. Ada jangka pendek, oh ini mau pakai untuk jangka pendek. Ternyata yang satunya ada yang panjang. Efeknya lebih bagaimana lagi. Nah dalam ini kepala sekolah atau seorang pendidik dia harus pandai, ya. Pandai. Walaupun itu kan ada proses, ya proses. Nah kemudian nih Bapak ya, kalau misalnya ada kasus seperti ini, apakah Bapak ini biasanya menyelesaikannya itu langsung kah secara insidensial tadi, ataukah menunggu misalnya penjelasan pemerintah gitu? Menurut Bapak ini biasanya seperti Kalau kasus ini tadi dikatakan seperti sesuatu yang sehingga tiba-tiba saja muncul, ini berarti sesuatu yang memang harus diatasi. Walaupun mengatasi tidak bisa sendiri, akan alat-alat inovasi, kita sudah melibatkan tentunya. Dan di situ mungkin kita akan melihat prioritasnya, urgensinya ini tingkatnya sebagaimana, apakah perlu mendesak, apakah memang perlu ada jeda waktu. Kita lihat dulu. Ya. jadi tergantung kasusnya, Tergantung kasus dan kondisi. Ya selanjutnya nih, adakah faktor-faktor yang biasanya mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini? Saya rasa banyak faktor-faktor yang kalau membantu atau mempermudah kita mengambil keputusan itu saja kita satu komunitas atau kita menjadi kawan-kawan dulu sebelum kita buka di forum secara terbuka di lapangan kita ada orang-orang yang memang kadang-kadang bisa memberikan sebuah pendapat atau inspirasi. Jadi kita akan mengambil walaupun kita sudah mempunyai plan A, plan B, plan C dan seterusnya, tetapi kita akan perlu barangkali awal kita tadi mempunyai sesuatu yang sebenarnya belum kita dapatkan informasinya. Kolaborasi itu Kolaborasi penting. itu Nah ini terlihat nih Pak, dari kasus-kasus nih yang sudah Bapak ambil selama ini, pelajaran penting apa nih yang Bapak dapat? Pelajaran penting yang dapat saya ambil dari beberapa kasus ini artinya kembali ke kolaborasi tadi dan tidak jalan sendiri. Artinya seorang pemimpin atau ketua sekolah prerogatif untuk memutuskan sesuatu, tetapi jangan lupa ini alam demokrasi. Walaupun kita punya pertimbangan, tapi kita harus menghindari kawan-kawan semua. Apakah itu dalam komunitas bisa berhubungan atau juga dalam komunitas lain sama mungkin atau sekolah kita punya waktu juga untuk misalnya berbagi mungkin pengalaman mereka yang sudah mengalami ya atau lebih senior kita gali dulu ya putusan Jadi belajar dari yang lebih senior yang lebih memahami ya. sesuai dengan profil pelajar siswa kita ada belajar sebanyak-banyaknya bukan hanya siswanya tapi gurunya dari sekolah juga kan. Yes. Oke Bapak, sekali sudah nih yang saya ambil dari perbincangan kita hari ini, terutama untuk kolaborasi tadi penting sekali untuk berkolaborasi dengan sesama guru ataupun dengan guru-guru yang lain yang lebih senior. Ya.
Oke. Terima kasih sekali Bapak untuk waktu Bapak untuk perbincangan kita hari ini. Nanti saya bisa untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya bincangkan dengan Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Selamat Bu ya.